Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia-Nya serta nikmat-Nya, terlebih di bulan Ramadan ini kita semua dihantarkan pada bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang penuh keberkahan. Semoga kita semua amalan ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'inya, dan tentunya kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu, sebuah harapan untuk anak-anak kita. Selaku orang tua, kita mengharapkan yang pertama, tentunya anak-anak kita bisa sukses secara material. Yang dimaksud dengan sukses secara material, mereka suatu saat bisa hidup mandiri. Mereka memiliki harta untuk kehidupannya. Yang kedua adalah sukses sosial. Mereka bisa melangsungkan pernikahan, kemudian mereka juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan yang ketiga adalah kesuksesan yang paling utama adalah kesuksesan spiritual. Menghantarkan anak-anak kita kepada pintu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pendidikan yang sesungguhnya untuk kita selaku umat Islam. Karena dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan memberikan keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Dan insya Allah dengan ketakwaan pula anak-anak kita akan berbakti, akan mengabdi kepada kedua orang tuanya tanpa diminta, dengan pondasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak kita sebenarnya ketika usia 120 hari di dalam kandungan, anak-anak kita sudah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Kemudian bayi itu, manusia itu menjawab, qalu bala sahidna, bahwa benar engkau adalah Tuhan kami. Jadi anak-anak kita sebenarnya semenjak di dalam kandungan sudah diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya fitrah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka lahir, ternyata orang tuanya lah yang merusak kefitrahan itu, di antaranya dengan ketidaksabaran, dengan kekerasan, dengan tanpa ilmu. Akhirnya ketika dalam mendidik, dalam mengasuh anak-anak kita, ternyata salah satu fitrah-fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya terkikis, bahkan akhirnya bisa hilang. Nauzubillah. Untuk itu sudah jauh-jauh hari diingatkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa anak-anak kita itu terlahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Majusi, Yahudi ataupun Nasrani. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, tidak ada jalan lain. Ketika ingin mengembalikan kefitrahan anak-anak kita, maka kita harus mengembalikannya kepada agama Islam, agama yang damai, agama yang indah dalam mendidik anak-anak kita. Dan di bulan Ramadan ini kita sangat berbahagia, walaupun saat ini Allah sedang uji dengan COVID-19, bisa jadi banyak hikmah, banyak pesan cinta yang Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya, kita semakin dekat dengan keluarga kita, semakin dekat dengan anak-anak kita. Di momen Ramadan ini, jadikan momen untuk tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, agar kita bisa kembali mendidik anak-anak kita dengan fitrahnya. Dan semoga kita digolongkan setelah memasuki bulan Ramadan, digolongkan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mendidik anak-anak kita untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua selaku orang tua bisa mendidik anak-anak dengan hati, karena selama ini bisa jadi
yang dominan pendidikan anak-anak kita hanya dengan akal, sehingga mereka tidak memiliki hati dan tidak berakhlak, tidak memiliki karakter. Untuk itu, mari kita kembalikan pendidikan anak-anak kita kepada fitrahnya, kepada agamanya, agama Islam yang mulia, yang indah, yang damai, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.